Daigil Taiha terlibat saling ancam untuk melindungi nyawa masing-masing. Taiha bertanya kepada Daigil, apakah kau mencariku? Tak menganggap, Daigil terlebih dulu menyelesaikan percakapannya dengan Unyun. Daigil berkata bahwa bertahan hidup saja tidak akan memberikan kebahagiaan bagi semua orang. Melihat Daigil yang terus berbicara dengan Unyun, Taiha pun menyuruh agar menjatuhkan senjatanya. Setelah itu Daigil bertanya keberadaan Wang Sun dan Jenderal Choi pada Taiha. Akan tetapi jelas Taiha tak menjawab pertanyaan Daigil sehingga pertarungan pun dimulai. Akan tetapi suatu ketika Unyun menghalangi serangan Taiha untuk melindungi Daigil. Jelas mengetahui tingkah sang istri, Taiha pun heran. Setelah itu Daigil mendorong Unyun keluar dari pertarungan mereka dan pertarungan pun kembali terjadi. Melihat dua orang yang ia cintai saling berkelahi, kini Unyun mencoba menghalangi serangan Daigil pada Taiha. Kali ini Unyun mencoba menghalangi serangan Daigil pada Taiha. Unyun bertanya kepada Daigil apakah cukup jika dia mati di depannya untuk menyelesaikan pertikaian ini. Daigil menahan kesalnya lantaran bagaimanapun juga ia tak bisa melukai Unyun. Melihat itu, Taiha semakin bingung dengan Daigil dan Unyun yang seolah-olah saling kenal. Akhirnya Unyun berkata jujur kepada suaminya bahwa Daigil adalah cinta pertamanya. Mendengar pengakuan tersebut, Taiha pun kaget karena dulu Unyun menceritakan bahwa orang tersebut sudah mati. Yang jelas Unyun tak bisa menjawab perkataan Taiha. Taiha tak mau ambil pusing dengan apa yang akan diutarakan oleh Unyun. Yang terpenting baginya, masa sekarang Unyun adalah miliknya. Kemudian Taiha menawarkan diri untuk berduel 1 lawan 1 dengan Daigil. Dengan santai, Daigil mengiyakannya. Daigil mengatakan bahwa hanya ada perdamaian jika salah satu dari mereka mati. Daigil kemudian berlalu pergi. Mengetahui itu jelas Unyun sangat cemas. Sebelum pergi, Taiha menenangkan Unyun sembari berjanji bahwa ia tidak akan menyakiti Daigil walaupun ini adalah duel antara hidup dan mati. Akhirnya mereka berdua pun pergi bersama-sama menuju suatu tempat. Mengetahui kedua orang yang begitu ia cintai terlibat baku hantam tentu membuat Unyun sedih. Ia mengingat betapa dua orang tersebut sangat tulus mencintainya. Hal yang sama juga terjadi pada Seolhwa. Di jalanan ia menangis tak tentu arah setelah ditinggal oleh Daigil. Di tempat lain, Sewon dan salah seorang bangsawan diam-diam membawa Pangeran Seokjung pergi dari rumah Unyun. Mereka tak rela jika seorang pangeran dirawat oleh Unyun yang asal-usulnya saja tidak jelas. Unyun yang sedari tadi menangis lantas hendak menemui pangeran. Mengetahui pangeran sudah tak ada, jelas Unyun panik dan bergegas untuk pergi mencarinya. Ia berlari ke sana kemari untuk menemukan pangeran. Saat di pasar, Unyun tak sengaja berpapasan dengan Seolhwa. Akan tetapi kedua wanita tersebut tidak saling menyadarinya. Scene berpindah pada Daigil dan Taiha yang akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk pertarungan mereka. Daigil dengan percaya diri mengatakan bahwa ini adalah tempat yang cocok untuk kematian seorang budak. Mereka pun akhirnya bertarung. Pertarungan tampak sangat menarik karena kekuatan mereka imbang. Sesekali mereka menghentikan peperangan dengan melakukan percakapan kecil. Di situ Taiha tak henti-hentinya menyalahkan Daigil yang selalu mengejarnya, padahal dirinya tidak terlahir sebagai budak. Daigil merespon ucapan Taiha. Daigil berkata bahwa ia juga tidak terlahir sebagai pemburu budak. Setelah itu mereka pun lanjut bertarung. Kemampuan tentu sama hebatnya, namun equipment yang dipakai oleh Taiha lebih canggih. Dengan pedang yang lebih panjang, ia sempat mengancam leher Daigil. Taiha mengaku bahwa ia sudah berjanji pada Unyun tidak akan menyakiti Daigil. Akan tetapi, Daigil berkata sebaliknya, bahwa ia berjanji akan membunuh Taiha apapun yang terjadi.
Taiha kemudian melepaskan ancaman pedangnya sembari berkata bahwa ia berniat mengampuni Daigil atas nama cinta di masa lalu. Akan tetapi Daigil justru menjawab bahwa dia tidak akan mencintai Unyun yang berstatus sebagai budak dari keluarganya. Mendengar itu jelas Taiha terpukul. Taiha bingung siapa yang dimaksud budak oleh Daigil. Tak menjawab apa-apa, Daigil pun langsung memanfaatkan ketidakfokusan Taiha dengan menyerangnya. Alhasil Daigil pun berhasil menebas sanggul di kepala Taiha. Taiha masih kaget karena Daigil telah menyebut Unyun dengan sebutan budak. Daigil diam tak menjelaskan apa-apa. Ia membiarkan Taiha dengan rasa kebingungannya. Taiha kemudian kembali mengingat saat-saat di mana istrinya tampak cemas mendengar kata Slave Hunter. Istrinya yang selalu memanggilnya dengan kata Nauri atau Tuan. Juga saat Unyun menangis kemarin ingin mengatakan sesuatu padanya. Setelah lama berpikir, Taiha pun sempat tak bisa menerima itu. Mereka pun lanjut bertarung. Kita berpindah pada Unyun yang akhirnya menemukan Seowon yang sedang membawa Pangeran Sokyun. Unyun membujuk mereka agar mengembalikan pangeran, tapi mereka jelas menolak. Unyun tak kehabisan akal. Bisa saja ia berteriak bahwa Seowon telah menculik anaknya. Unyun meminta agar ia diperbolehkan mengawal Sokyun dimanapun ia akan dibawa. Jika ia tidak diizinkan, maka ia akan melapor pada pihak berwenang. Unyun terus membujuk Seowon. Jika seorang laki-laki menggendong anak di sepanjang kota, maka itu hanya akan menarik perhatian. Oleh karenanya, Unyun meminta izin untuk menggendong Pangeran Sokyun. Ada benarnya juga, akhirnya Seowon pun terpaksa menurutinya. Di sisi lain terlihat Chulwang menghabisi seluruh anak buah Taiha yang tersisa. Sebelum membunuhnya, Chulwang sempat menginterogasi keberadaan Taiha dan pangeran. Setelah mendapatkan beberapa informasi, barulah Chulwang bergegas mencari pangeran di tengah kota. Singkatnya, akhirnya Chulwang menemukan Seowon. Mula-mula atas nama persahabatan, Chulwang menanyakan kabar mereka berdua. Setelah itu, Chulwang mengancam Seowon dengan menanyakan keberadaan Pangeran Sokyun. Seowon menoleh dan sudah tidak mendapati Unyun. Ternyata Unyun sudah merencanakan tindakannya dan ia pun bergegas berlari menjauh. Sementara itu Chulwang sudah membunuh teman Seowon. Akan tetapi Seowon tak takut sedikit pun dengan ancaman Chulwang. Ia bersikeras tidak akan memberitahu keberadaan putra mahkota. Sementara itu Taiha dan Daigil terus bertarung. Pertarungan yang lama tentu membuat mereka kelelahan. Hingga pada akhirnya mereka pun terkapar berdua. Sambil tertidur, Taiha masih menanyakan status Unyun yang sempat Daigil sebut seorang budak. Dengan sisa tenaganya, Daigil tertawa. Setelah itu ia hendak membalas dendam untuk teman-temannya yang ia pikir sudah dibunuh oleh Taiha. Dengan menggunakan tusuk rambut, ia sudah bersiap membunuh Taiha. Akan tetapi Daigil tidak sampai hati melakukan itu. Mungkin karena banyak pertimbangan yang harus ia pikirkan. Setelah itu Daigil berteriak meluapkan emosinya, dan ia pun lalu terkapar di samping Taiha. Singkatnya Daigil mengikat tangan Taiha untuk diserahkan kepada pihak kerajaan. Kala itu sama sekali Taiha tidak melawan walaupun ia diperlakukan sebagai budak. Sementara itu Unyun dan pangeran telah sampai di kediamannya. Ia menoleh ke belakang berharap Daigil dan Taiha baik-baik saja. Singkat cerita malam pun tiba. Selwa dan Unyun masih terlihat menunggu kedatangan orang yang mereka cintai. Sedangkan Daigil dan Taiha memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat. Taiha menanyakan kenapa Daigil tak membunuhnya saja.
Daigil menjawab bahwa ia akan membunuhnya setelah Taiha memberikan informasi di mana letak Jenderal Choi dan Wang Sun. Jelas dong, Taiha tidak mengetahuinya. Ini dia Wang Sun dan Jenderal Choi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia diserahkan kepada Kyung-sik. Saat itu, Chulwang mengirimkan surat kepada Kyung-sik. Dalam surat tersebut, intinya dia menuduh Kyung-sik tak mempercayai dirinya bisa menuntaskan misi. Terbukti ada beberapa pemburu budak yang telah disuruh oleh Kyung-sik untuk menghalangi perjalanannya. Pengawal Kyung-sik kemudian menanyakan akan diapakan jasad Wang Sun dan Jenderal Choi. Dengan tersenyum licik, Kyung-sik memerintahkan pengawalnya untuk bertindak sesuai perintah hukum. Kita balik lagi pada Daigil. Taiha terus menanyakan kebenaran status Unyun. Daigil berpendapat tidak ada bedanya budak dan bangsawan. Yang terpenting adalah perasaan satu sama lain. Taiha berpendapat bahwa aturan jelas mengatakan perbedaan antara budak dan bangsawan. Daigil dengan sangat cerdas menyindir Taiha bahwa itu semua karena bangsawan-bangsawan tamak sepertinya hidup di dalam dunia ini, sehingga menyebabkan orang-orang rendah menjadi celaka. Taiha tentu tahu itu. Paling tidak Taiha sudah berusaha merubah tatanan dunia walaupun tidak berhasil. Sekarang kita berpindah pada pemberontak Eopuk. Perlu diketahui, Eopuk dan Gutbong lolos dari kematian karena diselamatkan oleh pemuda, sebut saja dia Anton. Anton ini adalah seorang pemuda yang ternyata selalu mengirimkan pesan rahasia untuk membantu pemberontakan mereka. Tentunya dia adalah seorang budak. Ceritanya dulu dia sempat terpisah dari orang tuanya. Anton berkata bahwa dia mengkoordinir pemberontakan sejenis di tempat lain juga. Semua ia lakukan karena ia sempat bermimpi dan mendapatkan sebuah wangsit untuk merubah dunia. Artinya tidak ada lagi seorang budak yang diperlakukan seenaknya oleh tuanya. Semua harus diperlakukan sederajat dan tak membedakan status sosial satu sama lain. Mendengar penjelasan Mas Anton, para budak-budak terkagum dengan kepandaiannya. Tak lama itu Gutbong menyeletuk. Ia menanyakan mengapa seorang yang pandai seperti Mas Anton tidak ikut ujian negara. Tentu pertanyaan tersebut membuat semua teman-temannya memandanginya. Gutbong lupa bahwa Mas Anton juga seorang budak yang tak bisa mengikuti ujian negara. Seusai pertemuan, Eubuk merenung dan berbicara kepada Buki. Eubuk mempertanyakan jika pemberontakannya berhasil, apakah para bangsawan berubah menjadi budak? Buki mengangguk karena menurutnya semua hasil sama saja. Siapa yang kalah maka ia akan menjadi budak. Eubuk sangat menyayangkan hal tersebut. Sebenarnya ia berharap tidak ada sistem perbudakan. Eubuk mengaku bahwa ia sangat benci bangsawan, hal itu dikarenakan mereka telah membunuh orang tuanya. Perlu diketahui, cerita Eubuk dan kawan-kawan ini hanyalah pelengkap ya guys. Mungkin alasannya untuk memperkuat sistem perbudakan yang sangat parah di masa itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Daigil yang masih kelelahan tampak menggiring Taiha sebagai tangkapannya ke kota Hanyang. Sebelum ia bertindak lanjut, Daigil menanyakan untuk yang terakhir kalinya, di mana keberadaan Wang Sun dan Jenderal Choi. Dengan singkat, Taiha menegaskan bahwa Jenderal Choi dan Wang Sun sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah itu, Taiha yang masih menyangka bahwa anak buahnya telah dibunuh oleh Daigil, lantas bertanya mengapa kau tega membunuh para teman-temanku. Tentulah dari situ Daigil mulai terlihat ada sesuatu yang aneh. Tak lama itu tiba-tiba Inspektur Oh datang bersama anggotanya. Ia memuji kehebatan Daigil yang telah membawa Taiha sampai di sini. Tuan Oh mengajak Daigil untuk bersama-sama membawa Taiha ke kepolisian. Akan tetapi Daigil bersikeras menolak karena menurutnya Taiha adalah miliknya. Ia meminta agar Kyung-sik yang menjemputnya sendiri. Kyung-sik begitu senang bahwa Song Taiha kembali tertangkap. Tentu itu adalah kemenangan besar baginya. Akan tetapi sayangnya Kyung-sik mengkhianati perjanjiannya dengan Daigil. Kyung-sik tak mau membayar sisa uangnya kepada Daigil dengan alasan Daigil terlalu lambat menangkap Taiha. Daigil yang merasa bahwa ia memang terlambat lantas pergi meninggalkan Taiha.
Daigil sangat kelelahan, dia pulang kembali ke rumahnya yang dulu. Neng Wulan yang ngefans sama Jenderal Choi lantas menanyakan keberadaannya. Akan tetapi Daigil berkata bahwa mereka tertinggal di belakang. Daigil memesan makanan dengan porsi bertiga dengan alasan Wang Sun dan Jenderal Choi sangat kelaparan. Singkatnya, pesanan Daigil telah siap 3 porsi makanan. Daigil ingat bahwa mereka biasa makan bertiga. Daigil yang merasa bersedih lantas menaruh tali Wang Sun di mangkuk Wang Sun dan tusuk rambut Jenderal Choi di mangkuk Jenderal Choi. Daigil kemudian lanjut makan seolah-olah mengobrol dengan mereka. Dia ingat betul kala Jenderal Choi dan Wang Sun saling bertindak seperti kakak adik. Kini Daigil hanya bisa mengenang kebersamaan tersebut. Ia menunduk sembari menangis terseduh-seduh. Tak lama itu, tiba-tiba datanglah Inspektur Oh dan pasukannya lalu menyergapnya. Tentu Daigil yang tak siap dan merasa kelelahan akhirnya tak berkutik. Ia dan Taiha diikat untuk diinterogasi. Daigil diinterogasi karena ia yang menangkap Taiha. Tidak menutup kemungkinan Daigil juga tahu di mana keberadaan putra mahkota Sokyun. Daigil sadar bahwa anak yang sedang digendong Unyun adalah anak yang dimaksud oleh Samsudin. Taiha sempat ketakutan jika Daigil memberitahukan semuanya. Akan tetapi seperti biasa, Daigil mengatakan bahwa ia tidak tahu anak atau siapapun itu. Akibatnya Daigil pun dipukuli habis-habisan. Di sisi lain terlihat Unyun sedang membawa Pangeran Sokyun pergi dari tempat tersebut. Hal itu dikarenakan Taiha tidak kunjung kembali. Hal yang sama juga dilakukan oleh Seolhwa. Ia yang menunggu Daigil tak kunjung datang, kemudian berkemas dan pergi. Dua perempuan tersebut pergi sembari tersenyum seperti sudah siap melupakan orang yang sudah mereka cintai. Daigil yang sudah lemas karena sudah dipukuli justru mengejek Samsudin. Dia seolah berkata bahwa ia tahu di mana anak yang dimaksud. Namun setelah Samsudin mendengarkan dengan seksama, ternyata Daigil hanya mengeprengnya. Tapi bohong. Setelah itu, Chulwang datang mengancam Daigil. Dia menyiapkan sebuah besi panas untuk memaksa Daigil berbicara. Dan tentu, bersambung pas lagi seru-serunya.